Angin laut selatan berhembus lembut malam itu, membawa aroma asin yang menyusup ke sela-sela daun kelapa di sepanjang bibir pantai. Bulan purnama menggantung bulat, memantulkan cahaya ke permukaan ombak yang berkilau seperti hamparan perak cair. Di kejauhan, suara gemuruh ombak berpadu dengan lantunan salawat yang mengalun dari sebuah masjid kecil di tepi pantai. Masjid itu tidak megah, namun punya pesona tersendiri. Dindingnya berwarna putih sederhana, atapnya menjulang rendah, dan di sekitarnya terdapat pohon-pohon cemara laut yang seakan menjadi penjaga setia. Malam ini, halaman masjid dipenuhi jamaah dari kampung nelayan sekitar. Mereka duduk bersila, sebagian membawa anak-anak, sebagian lagi masih mengenakan sarung dan peci. Di atas mimbar kecil, duduklah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, ulama yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang teduh dan penuh cerita. Senyumnya ramah, suaranya lembut namun jelas terdengar. Jamaah menyimak dengan khusyuk, karena kabarnya malam ini beliau akan membahas tentang kebesaran Allah dalam mengatur seluruh makhluknya. Namun, di luar pengetahuan mereka, pengajian ini ternyata juga menarik perhatian dari jauh, bahkan dari dasar laut selatan. Di istana megahnya di kedalaman samudra, Nyi Roro Kidul duduk termenung. Gelombang besar yang biasanya mengalun gagah malam ini terasa berbeda, seolah membawa pesan. Di telinganya, terdengar samar-samar lantunan salawat yang menembus air, memanggil dengan irama yang menenangkan hati. Ia memanggil salah satu pengawalnya. "Apa yang terjadi di atas sana malam ini?" tanyanya. Pengawal itu menjawab sambil menunduk. "Paduka, di tepian pantai ada pengajian. Seorang ulama sedang berceramah." Suara salawat dari manusia-manusia itu bahkan terdengar hingga ke sini. Penasaran bercampur rasa asing menggelitik hati sang ratu laut. Biasanya ia jarang menghiraukan urusan manusia kecuali menyangkut perairannya. Namun malam ini berbeda. "Bawakan selendangku. Malam ini, aku akan melihat sendiri," ujar Nyi Roro Kidul. Dalam sekejap, Nyi Roro Kidul muncul di permukaan laut, berjalan di atas air dengan langkah ringan. Selendang hijaunya berkibar tertiup angin. Matanya memandang ke arah masjid yang bercahaya temaram di kejauhan. Begitu kakinya menyentuh pasir pantai, tubuhnya perlahan berubah menjadi wujud seorang perempuan jelita dengan kebaya hijau lembut dan rambut terurai. Ia melangkah memasuki halaman masjid. Tak ada yang mengenalinya. Bagi mereka, ia hanyalah pendatang. Ia memilih duduk di bagian belakang, membiarkan dirinya tenggelam di antara jamaah. Gus Baha mulai tausiahnya. "Bapak Ibu sekalian, janganlah kita merasa besar karena kekuasaan atau harta. Semua itu hanya titipan. Laut yang luas, gunung yang tinggi, semuanya milik Allah. Kalau laut tenang, itu karena Allah menenangkannya. Kalau ombak besar datang, itu karena Allah mengizinkan." Kata-kata itu menggema di hati Nyi Roro Kidul. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah benar kuasanya di laut selatan bukan miliknya mutlak? Apakah semua ini hanyalah amanah dari Tuhan? Di kedalaman samudra selatan, di sebuah istana yang tak tersentuh cahaya matahari, Nyi Roro Kidul duduk di singgasana berlapis mutiara dan batu zamrud. Di sekitarnya, ikan-ikan laut berwarna keemasan berenang berkelompok, sementara karang-karang berkilau seperti perhiasan hidup. Namun malam itu, sang ratu laut tampak gelisah. Biasanya, malam purnama adalah saat favoritnya. Ombak memantulkan cahaya bulan, arus laut berdenyut mengikuti irama alam, dan seluruh penghuni laut selatan merayakan keindahan malam. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah debur ombak yang biasa menenangkan, ia mendengar suara lain, suara yang lembut namun kuat, mengalun seperti panggilan dari dunia atas. Suara itu berupa lantunan salawat, mengalir seolah menembus air, melampaui kedalaman, hingga sampai ke ruang tahta istana. Setiap baitnya terasa menyentuh sisi hati yang jarang ia rasakan. Damai, teduh, dan mengundang rasa rindu yang ia sendiri tak mengerti. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya, tetapi justru suara itu semakin jelas. Tidak seperti nyanyian nelayan atau doa-doa pelaut yang kadang sampai ke telinganya, lantunan ini membawa sesuatu yang berbeda, seakan ada makna yang memanggil jiwanya. Dengan nada tenang tapi berwibawa, ia memanggil salah satu pengawal setianya, seekor makhluk laut gaib dengan tubuh separuh manusia, separuh ikan, yang segera membungkuk hormat.
Nyi Roro Kidul bertanya kepada pengawalnya, "Apa yang terjadi di atas sana? Suara apakah ini yang berani menembus kedalaman samudra?" Pengawal pun menjawab, "Ampun, Paduka. Di tepian pantai, di sebuah masjid yang menghadap laut, tengah berlangsung pengajian. Seorang ulama sedang berceramah, dan manusia-manusia itu melantunkan salawat. Getaran suara mereka begitu murni hingga bergema sampai ke kerajaan ini." Nyi Roro Kidul terdiam. Matanya yang teduh memandang ke arah dinding istana yang dihiasi tirai ganggang laut. Ia tahu pengajian bukan hal asing di daratan. Tetapi mengapa kali ini hatinya tergugah? Nyi Roro Kidul bertanya lagi, "Mengapa aku merasa suara itu memanggilku?" "Mungkin, Paduka, karena di antara jutaan suara yang pernah terdengar, inilah suara yang mengandung kebenaran sejati," jawab pengawalnya. Sang Ratu Laut menarik napas panjang. Kata kebenaran sejati berputar di benaknya. Selama ini ia berkuasa mutlak di Laut Selatan, disegani makhluk gaib dan ditakuti manusia. Ia menjaga wilayahnya dengan aturan yang ia tetapkan sendiri. Tapi di balik semua itu, apakah ia pernah bertanya dari mana sebenarnya kuasa itu berasal? Gelombang hatinya mulai beriak, seperti laut menjelang badai. Ada rasa penasaran, tapi juga sedikit takut. "Nyi Roro Kidul, bawakan selendang hijauku. Malam ini, aku akan melihat sendiri sumber suara itu." Pengawal itu menunduk, lalu menghilang secepat kilat, meninggalkan jejak gelembung di air. Nyi Roro Kidul berdiri, langkahnya anggun. Selendang hijau berkilauan sudah di tangannya. Dengan satu kibasan, tubuhnya perlahan memudar, lalu melesat ke permukaan laut. Ombak besar menyambutnya. Namun baginya itu hanyalah karpet alami yang membawanya menuju tepian pantai, ke arah masjid yang menjadi sumber panggilan misterius itu. Dari tengah samudra, siluet seorang perempuan tampak melangkah di atas permukaan air. Bulan purnama menjadi saksi, memandikan wujudnya dalam cahaya perak. Ombak yang biasanya liar seakan tunduk, merendah, memberi jalan. Itulah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, melangkah menuju daratan dengan selendang hijau berkilau di pundaknya. Setiap langkahnya menimbulkan jejak buih yang bercahaya, lenyap begitu tersentuh angin malam. Bagi nelayan yang kebetulan melihat dari kejauhan, pemandangan itu hanya akan tampak seperti kabut yang melayang di atas laut, sebab tak semua mata mampu menangkap wujudnya yang sebenarnya. Ketika kakinya menginjak pasir pantai, desiran angin berubah hangat. Aroma garam bercampur dengan wangi melati, pertanda Sang Ratu Laut sedang berada di dunia manusia. Ia berjalan menyusuri garis pantai, matanya menatap cahaya temaram dari masjid kecil yang berdiri di tepian. Masjid itu sederhana, berdinding putih, beratap genting coklat, dengan lampu-lampu minyak yang berpendar kuning hangat. Dari dalam, suara lantunan salawat terdengar jelas, merayap ke udara malam, lalu menyusup ke hati siapapun yang mendengarnya. Nyi Roro Kidul melangkah masuk ke halaman. Jamaah yang sedang khusyuk duduk bersila hanya menoleh sekilas. Mereka melihatnya sebagai perempuan asing, anggun, namun tak menimbulkan rasa takut. Ia memilih duduk di pojok belakang, dekat tiang kayu yang menopang bangunan masjid. Dari tempat itu, ia bisa melihat jelas sosok ulama yang duduk di mimbar kecil, Gus Baha. Senyum Gus Baha lembut, sorot matanya teduh. Ketika ia mulai berbicara, suaranya tenang namun menyusup ke relung hati. "Bapak Ibu sekalian, kita ini hanyalah hamba. Janganlah merasa besar karena kekuasaan atau harta. Bahkan laut yang luas, gunung yang tinggi, semuanya hanya ciptaan Allah. Kalau laut mau tenang, itu karena Allah menenangkannya. Kalau ombak mau besar, itu karena Allah mengizinkan." Kata-kata itu seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Nyi Roro Kidul menunduk sedikit, matanya berkilat. Ia mengingat kekuasaannya di Laut Selatan, semua makhluk gaib yang tunduk padanya, dan manusia yang takut menyebut namanya sembarangan. Selama ini ia merasa semua itu mutlak miliknya. Namun, ucapan sang ulama membuatnya bertanya, apakah benar semua ini milikku? Atau hanya titipan yang bisa diambil kapan saja? Gus Baha melanjutkan dengan kisah Nabi Sulaiman yang diberi kuasa atas jin, manusia, dan angin, namun tetap berkata, "Ini semua karunia Tuhanku." Nyi Roro Kidul menatapnya lama.
Ada getaran aneh di dadanya. Bukan karena takjub pada manusia, tetapi karena ia merasakan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Di luar, ombak terus berdebur, namun malam itu terasa lebih tenang. Seakan laut pun sedang ikut mendengar ceramah yang disampaikan di masjid tepi pantai itu. Suara Gus Baha mengalun lembut, namun di balik kelembutannya tersimpan kekuatan yang sulit dijelaskan. Setiap kata bagaikan gelombang kecil yang perlahan merambat ke hati pendengarnya. Nyi Roro Kidul, yang biasanya tak mudah terpengaruh oleh perkataan siapapun, merasakan sesuatu yang berbeda malam ini. "Bapak Ibu sekalian," ujar Gus Baha, "kadang kita ini merasa besar karena kekuasaan, harta, atau pengaruh. Padahal, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Kalau Allah mau, semua bisa hilang sekejap. Laut yang luas, gunung yang tinggi, langit yang megah, semuanya bukan milik kita. Kita ini cuma penjaga sementara." Kata "penjaga sementara" itu membuat Nyi Roro Kidul menelan ludah pelan. Ia memandang ke lantai kayu masjid, seolah mencari pijakan bagi pikirannya yang mulai goyah. Ia sudah ratusan tahun memerintah Laut Selatan, menegakkan aturan, menjaga keseimbangan, bahkan kadang memberi pelajaran kepada manusia yang berlaku lancang. Tetapi, apakah semua itu berarti ia benar-benar penguasa? Gus Baha melanjutkan kisahnya. Nabi Sulaiman diberi kuasa atas manusia, jin, dan angin. Tapi beliau tidak pernah sombong. Beliau selalu berkata, "Ini semua karunia Tuhanku." Padahal, kekuasaan beliau jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup. Lalu kita ini siapa, kalau dibandingkan beliau? Suara itu masuk ke dalam hati Nyi Roro Kidul, seperti ombak yang tak bisa ia hentikan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, mengingat kejayaan istananya di bawah laut, upacara megah yang selalu diselenggarakan setiap purnama, ribuan pengawal setia yang patuh padanya. Tetapi gambaran itu justru terasa hampa di tengah kata-kata yang sedang ia dengar. Di luar masjid, ombak bergulung pelan. Angin laut berhembus ringan, membawa aroma asin bercampur wangi kayu gaharu dari dalam ruangan. Malam itu, udara terasa sejuk, seolah alam pun turut merunduk mendengarkan. Kalau laut mau menenangkan diri, itu bukan karena kita yang memerintah. Itu karena Allah yang menenangkan. Kalau ombak besar datang, itu bukan semata karena perintah manusia atau jin, tapi karena Allah mengizinkan. Semua makhluk, apapun wujudnya, ada di bawah kekuasaannya. Nyi Roro Kidul terpejam sesaat. Kata, apapun wujudnya, seolah diarahkan kepadanya. Seumur hidupnya, ia jarang berpikir bahwa ada kekuasaan yang jauh melampaui dirinya. Namun malam ini, di tengah masjid sederhana, ia mulai merasakan getaran yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Saat ceramah mendekati akhir, Gus Baha menatap jamaah dengan senyum yang tulus. Maka, siapapun kita, manusia, jin, atau makhluk lainnya, jika ingin selamat, kuncinya adalah mengakui Allah sebagai Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepadanya. Kalimat itu membuat dada Nyi Roro Kidul bergetar. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menyembunyikan matanya yang mulai basah. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah aku masih bisa kembali sepenuhnya kepadanya? Pengajian malam itu berakhir dengan lantunan doa penutup. Jamaah mulai beranjak. Sebagian menyalami Gus Baha, sebagian lagi langsung pulang menuju rumah-rumah mereka di tepi pantai. Lampu minyak di serambi masjid berkedip tertiup angin laut, sementara aroma kopi dari warung dekat pelabuhan mulai tercium. Nyi Roro Kidul masih duduk di pojok, memandang lantai masjid yang sudah sedikit lengang. Hatinya masih terikat pada kalimat terakhir Gus Baha, tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepadanya. Kalimat itu seperti gema yang berulang-ulang di dalam dadanya. Ketika suasana semakin sepi, ia melangkah pelan mendekati mimbar. Gus Baha sedang menutup kitabnya, membenarkan letaknya di rak kayu. Ketika menyadari ada yang mendekat, beliau menoleh dan tersenyum. Gus Baha bertanya, "Iya, Mbak, ada yang ingin ditanyakan?" Nyi Roro Kidul memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu, dengan suara lembut namun sedikit ragu. "Kiai, kalau ada makhluk yang sudah lama memegang kuasa di satu wilayah, tapi baru sadar bahwa semua itu hanyalah titipan, apakah makhluk itu masih bisa diterima jika ia ingin kembali kepada Allah?"
Gus Baha menatapnya dalam, seolah melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Namun tatapannya bukan menghakimi, justru menenangkan, membuat siapapun merasa aman untuk berbicara. Gus Baha pun menjawab, siapapun bisa kembali, Mbak. Tidak ada yang terlalu jauh untuk Allah panggil pulang. Bahkan iblis, seandainya mau bertobat, Allah Maha menerima. Bedanya, banyak makhluk yang terlalu sombong untuk mengaku salah. Nyi Roro Kidul menunduk. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam hatinya. Ia ingin menjelaskan siapa dirinya, tetapi ia ragu. Bukan karena takut ditolak, melainkan karena takut mengubah suasana yang tenang ini menjadi penuh rasa waspada. Nyi Roro Kidul kembali bertanya, kalau makhluk itu tidak berasal dari dunia manusia, apakah jalannya tetap sama? Jalan menuju Allah tidak dibatasi bentuk atau asal. Semua makhluk, manusia, jin, malaikat, bahkan laut dan gunung, diciptakan untuk mengenalnya. Yang penting, hatinya mau tunduk, jawab Gus Baha sambil tersenyum. Diam-diam, kata-kata itu menimbulkan rasa lega. Seperti ombak yang perlahan surut, meninggalkan pasir yang bersih. Nyi Roro Kidul semakin penasaran. Kalau begitu, bagaimana caranya memulai? Gus Baha menjawab, mulailah dengan mengakui bahwa kuasa itu milik Allah. Jadikan wilayah yang kau jaga sebagai amanah, bukan milik pribadi. Dan setiap malam, ingatlah dia dalam doamu. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ia tetap menjaga wibawanya. Nyi Roro Kidul rasa terharu. Terima kasih, Kiai. Kata-kata panjenengan telah membukakan sesuatu yang selama ini terkunci. Gus Baha hanya tersenyum, lalu menepuk pelan meja kecil di depannya. Ilmu itu milik Allah, Mbak. Kalau dia mau, bahkan ombak pun bisa mendengarnya, Gus Baha menegaskan. Malam itu, Nyi Roro Kidul pamit dengan langkah ringan. Di luar masjid, angin laut menyambutnya. Ombak bergulung pelan, seolah ikut menyertai perjalanan pulangnya. Langkah Nyi Roro Kidul meninggalkan masjid terasa berbeda dari biasanya. Angin malam yang menyentuh wajahnya tak lagi sekadar hembusan laut, tetapi seperti sapuan lembut yang membawa pesan damai. Cahaya bulan purnama membingkai sosoknya saat ia menyusuri jalan pasir menuju bibir pantai. Di hadapannya, samudra selatan membentang luas, gelap namun berkilau. Ombak malam itu bergerak tenang, seolah tahu sang ratu sedang dalam perenungan. Ia berdiri di tepi air, membiarkan buih ombak menyentuh ujung kakinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah berapa lama, Nyi Roro Kidul merasa kecil di hadapan laut yang justru ia kuasai. Seolah-olah laut itu mengingatkannya, kita ini sama-sama makhluk Allah. Ia menatap ke arah horizon, di mana langit dan laut bertemu. Di sanalah ia berbicara lirih, suaranya nyaris kalah oleh debur ombak. Ya Allah, jika benar semua ini hanyalah titipan MU, ajari aku untuk menjaganya dengan benar. Jangan biarkan aku lupa bahwa Engkaulah penguasa yang sebenarnya. Jadikan aku hamba MU, bukan penguasa yang sombong. Kata-kata itu keluar tulus. Tanpa ia sadari matanya mulai berkaca-kaca. Selama berabad-abad, ia memerintah dengan wibawa, bahkan kadang dengan ketegasan yang membuat manusia takut. Tapi malam ini, ia sadar. Ketegasan tanpa kesadaran kepada Allah hanyalah kesombongan yang dibungkus alasan. Angin malam meniup rambutnya, membawa aroma melati yang selalu menjadi pertanda kehadirannya. Namun kali ini, aroma itu bercampur dengan rasa tentram yang baru. Ombak yang menyentuh kakinya terasa hangat, seperti memberi salam. Di kejauhan, ia mendengar samar-samar suara kapal nelayan yang berlayar pulang. Biasanya, ia tak menghiraukan atau bahkan menguji keberanian mereka. Tapi malam ini, hatinya berdoa agar kapal itu selamat sampai dermaga. Ia menoleh sekali lagi ke arah masjid yang lampunya masih menyala redup. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih kepada ulama yang telah menyampaikan kebenaran tanpa tahu siapa pendengarnya. Lalu, dengan langkah ringan, ia berjalan ke arah laut. Setiap langkahnya kembali meninggalkan jejak buih bercahaya di permukaan air. Namun kali ini, langkahnya bukan sekadar tanda kebesaran, melainkan janji dalam hati, bahwa ia akan menjalankan kekuasaannya sebagai amanah dari Sang Pencipta.
Ketika tubuhnya mulai menghilang di antara ombak, bulan purnama tepat berada di puncak langit, seolah menjadi saksi bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan pulang bagi sang Ratu Laut, melainkan permulaan dari perjalanan pulang yang lebih sejati, perjalanan menuju Allah. Beberapa hari setelah malam itu, kehidupan di kampung nelayan tepi pantai selatan berjalan seperti biasa. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai dirasakan oleh warga. Ombak terasa lebih bersahabat, angin laut berhembus lebih lembut, dan para nelayan mendapati hasil tangkapan mereka lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Sebagian mengatakan itu hanya kebetulan, sebagian lain menganggap laut sedang memberi mood baiknya. Api di antara orang-orang tua yang masih memegang cerita turun-temurun, ada bisik-bisik yang menyebar di warung kopi dan pinggir dermaga. Kata orang, malam purnama kemarin, Ratu Laut datang mendengar pengajian. Ah, masa? Mana ada penguasa laut mau duduk di masjid? Justru itu, mungkin beliau sedang mencari kebenaran. Di masjid tepi pantai, Gus Baha tetap melanjutkan pengajian seperti biasa. Beliau tidak pernah menceritakan kejadian malam itu. Bahkan ketika ditanya oleh salah satu jamaah tentang perempuan asing yang duduk di belakang, beliau hanya tersenyum. Ilmu itu untuk semua makhluk, ucapnya singkat. Tidak peduli ia dari darat atau laut, yang penting hatinya mau menerima. Sementara itu, di dasar Samudra Selatan, istana Nyi Roro Kidul tetap berdiri megah. Namun ada perubahan yang dirasakan oleh para pengikutnya. Sang ratu kini lebih jarang marah, lebih banyak memberi nasihat tentang menjaga keseimbangan laut, dan bahkan melarang gangguan terhadap kapal nelayan yang berlayar dengan niat mencari rezeki. Bagi mereka yang peka, ombak selatan kini memiliki irama berbeda. Tidak lagi selalu menakutkan, melainkan seperti napas panjang yang tenang, seolah sedang berzikir mengikuti irama hati penguasanya. Malam purnama berikutnya, dari pantai, beberapa nelayan melihat sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di tengah laut, ada kilauan hijau yang bergerak perlahan lalu menghilang. Sebagian mengira itu hanya pantulan cahaya bulan di gelombang. Namun sebagian lain tahu, itu adalah tanda bahwa Sang Ratu Laut sedang berpatroli, memastikan amanahnya tetap terjaga. Di langit, bintang-bintang berkelip, dan di darat, masjid kecil itu terus berdiri kokoh, menjadi titik cahaya di tepian samudra. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu malam, pengajian sederhana di masjid itu telah mengubah hati penguasa Laut Selatan yang melegenda. Cerita ini mungkin hanya akan menjadi bisik-bisik di antara penduduk pesisir, sebuah legenda baru yang tak semua orang percaya. Namun bagi mereka yang mengerti, malam itu adalah bukti bahwa kebenaran tidak mengenal batas dunia, tidak dibatasi oleh daratan atau lautan, oleh manusia atau makhluk gaib. Karena pada akhirnya, setiap makhluk akan pulang kepada sumbernya. Dan bagi Nyi Roro Kidul, malam di tepi pantai selatan itu adalah awal dari perjalanan pulang yang sebenarnya, pulang kepada Allah.